Halo, perkenalkan. Saya Indah Alvina Ilandani, NIM 108270515, mahasiswa program studi administrasi rumah sakit, Institut Ilmu Kesehatan, Bhaktiviata Kediri. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil analisis makalah yang berjudul Evaluasi dan Optimalisasi Sistem Logistik Obat Esensial Rumah Sakit, Analisis Stock-out Waste Ratio, dan Efektivitas Distribusi. Manajemen logistik rumah sakit memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin ketersediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Apabila pengelolaan logistik tidak berjalan dengan baik, rumah sakit dapat mengalami berbagai permasalahan, seperti kekosongan stok obat, penumpukan persediaan, meningkatnya jumlah obat kedaluarsa, hingga pemborosan anggaran. Dalam makalah ini, kami memilih Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul dan RSUD Muhammad Natsir Solok sebagai studi kasus. Kedua rumah sakit dipilih karena memiliki data dan penelitian yang relevan mengenai pengelolaan logistik farmasi, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem logistik rumah sakit secara komprehensif. Analisis dilakukan menggunakan beberapa indikator utama, yaitu klasifikasi ABB-CFN, stock-out rate, inventory turn ratio, waste ratio, akurasi stok. Kemudian, sistem distribusi serta manajemen limbah farmasi. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diketahui berbagai permasalahan yang masih terjadi dan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas sistem logistik rumah sakit. Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan klasifikasi ABB-CFN, kelompok obat kategori AF seperti ceftriaxone dan insulin merupakan obat dengan prioritas tertinggi karena memiliki nilai investasi besar dan berperan penting dalam keselamatan pasien. Oleh karena itu, obat pada kategori ini harus selalu tersedia dan dipantau secara ketat. Selanjutnya, hasil perhitungan stock out rate menunjukkan rata-rata sebesar 0,55%. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum, ketersediaan obat sudah cukup baik. Namun demikian, masih ditemukan potensi kekosongan pada beberapa obat emergensi akibat keterlambatan pengadaan, ketidaktepatan penentuan safety stock, serta belum optimalnya monitoring stok secara real-time. Pada indikator Inventory Turn Ratio atau ITAR, diperoleh nilai 5,31 kali per tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar persediaan obat telah mengalami perputaran dengan baik. Akan tetapi masih terdapat beberapa obat yang tergolong slow moving, sehingga berpotensi menyebabkan penumpukan stok dan meningkatkan risiko kedaluarsa. Selanjutnya, hasil waste ratio menunjukkan angka 0,6% yang berasal dari kerugian akibat obat rusak dan obat kedaluarsa. Walaupun nilainya masih tergolong rendah, kondisi ini tetap menunjukkan adanya pemborosan yang perlu diminimalkan melalui pengelolaan persediaan yang lebih baik. Pada analisis akurasi stok diperoleh hasil sebesar 99,15%, yang menunjukkan bahwa pencatatan persediaan sudah cukup akurat. Namun masih ditemukan selisih stok sebanyak 75 unit yang diregat, disebabkan oleh keterlambatan pencatatan transaksi dan belum optimalnya integrasi. Selain itu, evaluasi sistem distribusi menunjukkan bahwa distribusi obat dari gudang farmasi menuju unit pelayanan telah berjalan cukup baik. Akan tetapi, keterlambatan pelaporan penggunaan obat dari unit pelayanan menyebabkan monitoring stok belum sepenuhnya dilakukan secara real-time. Dari seluruh hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem logistik rumah sakit telah berjalan cukup baik. Namun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan agar pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hasil analisis GAP, terdapat 3 rekomendasi utama yang dapat diterapkan. Rekomendasi pertama adalah memperkuat safety stock, khusus untuk obat-obat yang kritis, di instalasi gawat darurat, dan unit pelayanan prioritas. Langkah ini bertujuan mengurangi risiko terjadinya kekosongan obat ketika terjadi peningkatan jumlah pasien atau keterlambatan distribusi. Rekomendasi kedua, yaitu mengembangkan sistem early warning pada SIM-RS yang mampu memberikan notifikasi otomatis terhadap obat yang mendekati masa kedaluarsa maupun stok yang mulai menipis. Dengan sistem ini, rumah sakit dapat melakukan redistribusi atau pengadaan lebih cepat, sehingga pemborosan dapat ditekan. Rekomendasi ketiga adalah melakukan monitoring stok secara real-time, disertai evaluasi logistik secara berkala. Monitoring yang dilakukan secara rutin
akan meningkatkan akurasi data, mempercepat pengambilan keputusan, serta mengurangi risiko terjadinya selisih stok maupun penumpukan persediaan. Ketiga rekomendasi tersebut disusun menggunakan pendekatan SMART, sehingga bersifat spesifik, terukur, realistis, relevan, dengan kebutuhan rumah sakit, serta memiliki target waktu yang jelas untuk pelaksanaan. Sebagai kesimpulan, sistem logistik obat di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul dan RSUD Muhammad Natsir Solok secara umum telah berjalan dengan baik. Namun masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti potensi stockout, adanya obat kedaluarsa, keberadaan obat slow moving, serta belum optimalnya integrasi sistem informasi logistik. Melalui penerapan rekomendasi yang telah disusun, diharapkan rumah sakit mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan logistik, mengurangi pemborosan, menjamin ketersediaan obat, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien.